Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadini dengan NIM 221010502177. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Yosi selaku dosen ekonomi mikro. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Secara ringkas, konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lain, dan untuk diperjualbelikan lagi. Artinya, konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang atau jasa tersebut. Sebelum mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, konsumen melewati beberapa tahapan. Di antaranya tahapan tersebut, kita perlu mengenal definisi perilaku konsumen. Sebagaimana istilah lain, perilaku konsumen mendapatkan banyak pengertian dari ahli-ahli di bidangnya. Definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama ada Leon Schiffman dan Lacy Kanu. Perilaku konsumen menurut mereka berdua merupakan bagaimana seseorang konsumen membuat keputusannya sesuai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. Yang kedua ada Philip Coulter dan Kevin Keeler. Perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jika diasumsikan, setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan atau utility dalam setiap kegiatan konsumsi yang dilakukan. Utility artinya produk tersebut memiliki fungsi membantu, berguna, dan menguntungkan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, utility dapat dimaknai sebagai kegunaan produk saat dikonsumsi. Dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang kalian berikan. Oleh karena itu, konsumen memiliki perilaku tertentu sehingga mereka dapat mengambil manfaat secara maksimal dari transaksi jual beli yang dilakukan. Selanjutnya di sini ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibandingkan faktor-faktor lain. Sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter di sekolah. Kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Kebiasaan dapat membentuk sifat. Sifat dari bentuk karakter dan bentuk karakter yang dibudayakan dapat membentuk nasib seseorang. Yang kedua ada sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen karena seseorang dibesarkan di dalam lingkungan yang bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap cara mengkonsumsi sebuah produk. Yang ketiga ada pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tertentu. Misalkan saja faktor usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Yang keempat, psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap pada, dan diterima lingkungan. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, proses belajar, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada model perilaku konsumen. Untuk menjelaskan teori konsumen, diperlukan model perilaku konsumen sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Biasanya model-model perilaku digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas-aktivitas konsumen. Lalu selanjutnya ada model perilaku konsumen harus memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama adalah deskriptif, menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian.
Yang kedua, ada prediksi, mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Lalu yang ketiga, ada explanation, menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk. Lalu yang terakhir, ada pengendalian, mengarahkan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Lalu di sini selanjutnya ada model perilaku konsumen. Yang pertama ada Pavlovian model. Model Pavlovian yang digagaskan oleh Ivan Pavlovini terdiri dari 3 indikator, yakni drive, drivers, dan reinforcement. Nah, drive merupakan sebuah stimultan yang diharapkan dapat memancing sebuah akibat. Drivers merupakan kebutuhan psikologi seperti rasa, nikmat, bahagia, sedih, serta sementara reinforcement merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan psikologi yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimultan. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu model input, proses, output model. Model ini juga terdiri dari 3 indikator, yaitu input, proses, dan output. Yang dimaksud dengan input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh perusahaan. Strategi ini meliputi 4 poin, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Sementara proses berhubungan dengan bagaimana seorang konsumen melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir, output adalah respon yang diberikan oleh konsumen terhadap produk. Lalu di sini ada yang ketiga, yaitu model sosiologi. Model ini mencoba untuk berhubungan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan terbagi menjadi primer dan sekunder. Orang-orang seperti teman dan keluarga merupakan orang-orang yang berada dalam primer. Sementara orang-orang yang dekat memiliki kesamaan dalam kepribadian merupakan sekunder. Model ini lebih menekankan pada gaya hidup yang dijalankan oleh konsumen. Selanjutnya di sini adalah tujuan akhir dari dirumuskannya teori perilaku. Tujuan akhirnya adalah agar dapat diaplikasikan dalam bisnis. Aplikasi teori ini akan diwujudkan dalam strategi marketing, sehingga produk yang diluncurkan dapat diterima oleh pasar. Semua perilaku konsumen tersebut dipelajari agar produsen atau pihak marketing produk dapat mengajak konsumen membeli barang atau jasa dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Selanjutnya di sini adalah beberapa hal yang dapat diaplikasikan dari teori perilaku konsumen dalam kegiatan bisnis. Ada 2. Yang pertama ada merancang strategi pemasaran yang baik. Teori perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi konsumen yang tepat untuk produk mereka, dimulai dari pengelompokan demokrasi, kondisi sosial ekonomi, tempat mereka berkumpul, hobi mereka, hingga pertemanan, kapanpun untuk tempat mengadakan diskon dan sebagainya. Lalu perusahaan akan dapat melihat peta perilaku konsumen yang cocok untuk produk mereka sehingga pemasaran tidak salah sasaran. Misalnya saja, minuman manis kekinian tentu tidak dapat ditawarkan kepada penderita diabetes atau orang-orang yang sudah lanjut usia. Atau pakaian bayi tidak tepat jika ditawarkan kepada anak-anak, orang dewasa maupun remaja. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Dengan mengenali perilaku konsumen secara cermat, perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar mereka, bahkan perusahaan dapat menciptakan produk baru. Perilaku konsumen yang telah dipetakan sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat. Dengan mengetahui masalah, perusahaan melakukan inovasi dan menciptakan produk baru jika produk tersebut dengan kebutuhan masyarakat, bahkan tidak mungkin untuk baru akan meledak di pasar. Selanjutnya di sini ada proses pengambilan keputusan pembeli. Proses pengambilan keputusan pembeli dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memahami bagaimana pola pikir konsumen. Bukan hanya itu, kita juga bisa mengetahui nilai kesukaan dan kebutuhan konsumen dengan memahami perilaku konsumen.
Namun demikian, pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen tidak serta-merta begitu saja. Keputusan tersebut memerlukan proses. Lalu ada tahapan-tahapan yang menggambarkan proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Itu ada 4. Yang pertama ada pengenalan masalah. Pada dasarnya, konsumen hanya dapat membeli produk yang memberikan manfaat dalam hidup mereka. Manfaat tersebut dapat diketahui dengan mengenali masalah yang mereka hadapi, tanpa menyadari bahwa diri mereka dalam tanda kutip bermasalah. Konsumen tidak akan melakukan pembelian. Yang kedua, ada pencarian informasi. Setelah mereka menyadari bahwa masalah yang harus diselesaikan dalam hidup mereka, konsumen termotivasi untuk mencari solusi. Konsumen dengan giat mencari informasi yang dapat mereka bantu untuk keluar dari masalah tersebut. Informasi tersebut bisa didapatkan dari memori internal maupun pengalaman orang lain dalam arti eksternal. Yang ketiga, ada evaluasi alternatif. Selama melakukan pencarian informasi, konsumen bisa saja mendapatkan beragam informasi. Bahkan, tidak jarang informasi yang didapatkan saling bertolak belakang. Oleh karena itu, konsumen perlu melakukan evaluasi dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian, konsumen dapat memilih alternatif tersebut terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang keempat ada memutuskan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan memutuskan untuk membeli produk yang dibutuhkan. Waktu yang diperlukan oleh konsumen untuk menentukan pembelian sampai benar-benar melakukan transaksi terkadang susah untuk diprediksi karena didasari pertimbangan yang banyak. Lalu ada Jerry Olson dan Paul Peter dalam Customer Behavior dan Marketing ST Reiter menyebutkan bahwa ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam meneliti perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan interpretif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengenali secara mendalam perilaku konsumen yang ditunjukkan oleh konsumen dan apa saja yang mendasarinya. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dengan diskusi yang mendalam melalui wawancara yang panjang, bahkan kalau perlu dengan diadakan fokus group diskusi. Semua itu dilakukan untuk memahami apa makna bagi produk yang telah digunakan oleh konsumen. Tidak hanya itu, pendekatan ini dapat mengidentifikasi apa yang konsumen rasakan ketika memanfaatkan produk tersebut. Yang kedua, ada pendekatan tradisional. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan dasar ilmu psikologi, kognitif, sosial, dan behavioral, dan ilmu sosial. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori serta metode untuk menjelaskan perilaku konsumen beserta dasar pembuatan keputusan. Pendekatan tradisional dilakukan dengan melakukan eksperimen dan survei. Yang ketiga ada pendekatan sains pemasaran. Pendekatan ini dilakukan dengan menguji coba teori Maslow untuk mendapatkan prediksi pengaruh strategi marketing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi maupun perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.